Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi general. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik. Dan ini timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, yang mau konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. So, jadi kali ini temanya berjudul hikmah di balik cobaan hidupmu ya. Jadi kita lihat hikmah setelah cobaan hidupmu. Ya apa aja ya hikmahnya, kebahagiaannya setelah kamu melewati masa-masa yang gimana gitu ya. Ya mungkin ada kebahagiaan kah, dari siapa, dari dia kah, atau dari siapapun yang ada kaitan sama kamu ya. Oke, kita lihat hikmah setelah cobaan hidupmu. Oke. Wah, jadi ini aku rasa ada yang strong ya energinya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang strong banget ya. Ini ada Libra, Capricorn. And then Pisces, Cancer, Sagittarius ya. Ya itu strong kalau aku rasa ya. Lalu di sini ada elemen fire ya. Leo. Terus yang strong itu Aries ya. Terus ada Scorpio juga strong bersama Aquarius ya. And then King of Swords ya, ini bisa Gemini ya atau Gemini. Oke, kita lihat lagi. Wah, Nine of Pentacle. Itu elemen tanah ya. Virgo, Taurus. Nah, jadi yang strong tadi, yang kencang sudah aku sebutkan ya. Beberapa tadi itu yang kencang, say. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi, hikmah di balik cobaan hidupmu. Aku rasa di sini ya akan ada keadilan buat kamu. Bagi kalian yang menantikan keadilan, kamu pengennya kebenaran itu segera terlihat ya, itu akan ada setelah cobaan-cobaan ini. Terus aku ngelihat ya siapapun orang yang pernah menyakiti kamu, itu kan ada tabur tuainya juga gitu. Ini bisa vice versa ya. Siapapun yang pernah menyakiti itu kan menabur buruk, jadi menuai yang buruk. Tapi kalau kamu baik, ya kamu dapat yang baik. Itu udah janji dari semesta. Tinggal tunggu waktunya atau ya relax aja gitu. Tinggal tunggu aja kayak ada kok masanya, ada waktunya rezekimu, kerjaanmu, bisnismu atau ya di sini ada orang yang mau berjuang buat kamu. Cie. Karena aku ngerasa gini loh, say. Ada orang yang tadinya dia nggak peduli kah, atau dia membiarkan kamu, melepaskan kamu, atau membiarkan kamu menyerah. Ini akhirnya jadi kayak orang yang menggebu-gebu lagi ke kamu gitu. Beberapa mungkin ada yang kembali, atau ada yang lebih baik. Yang jelas ini yang mau hadir ya, dia cinta banget nih sama kamu nantinya. Jadi kamu akan ngerasa, oh ternyata bisa ya orang bucin sama saya. Kirain saya aja yang bucin. Gitu. Ya kamu akan lihat ada orang yang menjadi budak cintanya kamu. Ada yang bucin sama kamu. Gitu Kak. Dan ada juga hikmah. Di sini kamu kayak menggenggam seluruh dunia. Ya, jadi kayak Tuhan izinkan kamu menggenggam atau menjangkau dunia. Istilahnya ya, hidup kamu itu udah gak sama dengan orang-orang biasanya. Kamu tuh jadi sosok yang
bisa menjadi diri sendiri, tahu jati diri, kamu tahu tujuan hidupmu, tahu misi jiwamu, terus kamu bersinar gitu. Dan ya, kamu kayak lampu. Kamu kayak lampu di sini ya. Ya, cahaya gitu, Kak. Kamu kayak cahaya yang menyinari orang-orang gelap. Dan di sini ya, aku rasa hidup kamu nggak toksik lagi ya. Hidup kamu sehat, bahagia, dan ya, di sini akan ada gitu ya, orang yang bisa memberi kebahagiaan buat kamu. Jadi kayak orang menghargai kamu gitu loh. Orang kayak ngelihat kamu ternyata berkualitas ya gitu. Kamu ternyata pantas untuk dihargai gitu. Ya bisa Suneo itu, si siapa tuh, Ciripa itu ya. Itu akan menghargai kamu nih, Kak. Bisa temanmu, keluargamu, atau orang yang terkoneksi sama kamu, ini akan menemui kamu. Beberapa kalian akan ada pertemuan ya. Bisa bertemu nyata gitu, atau setidaknya ada pembicaraan. Cie. Oke. Nah, di sini ada apa nih, Besti? Gemoy banget ya. Ada pesan buatmu? Tapi sebelum kesini, ini dulu. Nah, aku hampir lupa ya. Sebelum kesini, kita kesini dulu ya. Oke. Relax ya, say. Jadi ini ada pesan buat kamu tentang hikmah atau kebahagiaan atau berkah buat kamu setelah cobaan-cobaan hidup ini ya. Di sini dikatakan kamu layak diperjuangkan. Wah, jadi semesta katakan ada kok nanti waktunya kamu tuh akan melihat bahwasanya kamu tuh pantas. Kamu layak diperjuangkan oleh dia, oleh mereka. Jadi beberapa kalian yang ngerasa, duh aku nih apalah, aku kan kayak gini, mereka bisa nyakitin aku, Suneo itu, Ciripa itu nyakitin aku. Tapi ini suatu saat ada yang memperjuangkan kamu, atau ya dia akan sadar gitu bahwasanya ya dia harus memperbaiki hubungan sama kamu ya, beberapa gitu. Atau ya kalau dia udah nyadarin kesalahannya kan dia bisa memperbaiki hubungan sama kamu, menebus kesalahan sama kamu gitu. Dan di sini dikatakan dia akan bangga sama kamu ya. Jadi ada suatu saat nanti dimana kamu akan lihat kamu tuh adalah kebanggaan buat dia, kamu adalah kebanggaan buat mereka. Ini buat kalian ya yang ngerasa ya gua mah apa gitu ya, say. Aku tuh cuma pecahan botol. Atau apa gitu kan, Kak. Nah, tapi ada nih suatu saat ya dimana orang akan melihat bahwasanya ya kamu tuh benar-benar bisa bersinar, bisa berhasil. Orang akan melihat kualitas kamu, ya mereka bangga sama kamu. Dia itu akan lihat bahwasanya kamu tuh pantas dibanggakan, kamu pantas untuk dipuji, untuk dihargai, ya. Atau keluargamu akan bangga sama kamu suatu saat, atau temanmu juga bangga sama kamu. Jadi semangat ya, oke? Dan di sini pesan semesta tentang akan ada yang mengabdi padamu, akan ada yang mengabdi sama kamu, Kak. Bisa seseorang itu kalau dia mau memperbaiki hubungan sama kamu atau dia mau nebus kesalahannya, ya sebagai permohonan maaf, mungkin aja orang itu akan memperlakukan kamu dengan baik, akan mengabdi sama kamu. Dia akan lakukan apa aja nanti buat kamu. Mungkin kamu akan menjadi nomor 1 di hati seseorang atau siapapun itu ya. Akan ada yang prioritaskan kamu, akan ada yang mengabdi sama kamu. Bisa dia mengabdi sama kamu, keluargamu mengabdi sama kamu, anak cucumu nantinya itu akan mengabdi sama kamu. Jadi kayak kamu nanti seperti ratu ya, kamu akan diperlakukan seperti ratu, seperti raja ya, karena udah saatnya nanti menuai kebaikanmu gitu ya. Kalaupun misalnya nggak dari dia, tapi bisa dari siapapun. Jangan-jangan ini anakmu, cucu-cucumu nantinya, atau siapapun orang di sekitar kamu akan mengabdikan diri mereka sama kamu, akan mendedikasikan diri mereka sama kamu, akan mau ada yang melayani kamu ya. Kamu pengen dilayani nggak? Ini akan ada yang seperti itu, Kak. Bisa temanmu juga ya. Tuh, and then kemudian di sini kamu sehat jasmani dan rohani ya. Jadi
Ini beberapa kalian ya, beberapa dari kita. Mungkin kita tuh ada yang ngerasa, ya aku nggak tahu nih, aku ada sakit atau enggak, atau ya aku kayaknya punya sakit nih, atau aku kayaknya ngerasa punya penyakit atau apa. Ya beberapa kalian yang sakit lah gitu, ya kamu akan sembuh gitu. Jadi kamu percaya bahwasanya terkadang hal-hal yang nggak enak atau cobaan hidup yang hadir di hidup kita itu bisa aja untuk melunturkan dosa-dosa kita kan. Bisa aja cobaan-cobaan itu membersihkan dosa-dosa kita, atau ya kita ngerasain sakit yaitu menggugurkan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita ya. Tapi pada akhirnya akan sembuh gitu ya. Jadi ya ini dikatakan kamu akan sehat jasmani. Suatu saat kamu akan sembuh, kamu akan healing, kamu akan ya benar-benar sehat gitu. Dan secara rohani juga seperti itu ya. Kamu secara rohani atau secara batin ya, secara jiwamu juga sehat gitu ya. Bagus sih. Oke. Dan di sini dikatakan kebahagiaan yang hakiki dan apa adanya. Nah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu ya hakikat dari kebahagiaan. Apa itu? Ya, kamu bisa menciptakan kebahagiaan sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain. Kamu bisa mandiri, menciptakan ini itu, bisa nyari uang sendiri, atau ya kamu ya mampu berdiri di kakimu sendiri gitu. Dan kamu hidup apa adanya. Kamu gak akan mudah terpengaruh ya. Kamu gak akan mudah dipengaruhi desakan society, omongan orang, atau apapun. Kamu akan jadi diri sendiri. Kamu ngerasa ya gue nyamannya gini gitu, atau ya gue yang ngerasa ada saatnya menyendiri, ada saatnya berkumpul, ada saatnya bersama ini, ada saatnya ya memang gue harus fokus sama diri gue sendiri. Nah, kamu akan bisa mengelola itu, memanajemen itu ya, gitu loh. Oke, Ciripa. Kemudian, nah, bebas dari kehidupan toksik ya. Kamu hidupnya sehat gitu, Kak. Hidupmu itu nggak akan toksik lagi, nggak akan beracun lagi. Lingkunganmu, percintaanmu, teman-temanmu, keluargamu, ya suatu saat nggak akan toksik. Kayaknya kamu yang akan membuat terobosan untuk menghapus energi-energi toksik ini. Dimulai dari dirimu sendiri. Kamu bercahaya, menyinari mereka, dan mereka pun juga akan kecipratan ya dengan energi cahaya dari kamu. Jadi ya, lingkunganmu positif, tidak toksik ya, tidak beracun. Wah. And then kemudian semesta berpihak padamu ya. Semesta berpihak sama kamu. Hai orang-orang baik. Ya kamu tuh sebenarnya kalau memang beneran baik ya, semesta menjaga kamu, melindungi kamu ya. Kalaupun kamu sendiri sebenarnya ada yang menjaga kamu, ada yang menemani kamu. Malaikat penjaga, leluhurmu, semesta ya melindungi kamu, berpihak padamu. Jadi kalau kamu dijauhkan nih dari si ini, itu tandanya nggak bagus buat kamu. Orang ini nggak layak buat kamu. Dia akan jahatin kamu, makanya kamu dijauhkan dari dia, atau dia dijauhkan dari kamu. Tapi kalau ini didekatkan buat kamu, ya ini yang baik buat kamu. Gitu, say. Atau apapun ya, ada keberuntungan kah, rezeki, atau ya seseorang bisa bersikap lebih baik gitu buat kamu. Karena semesta yang menggerakkan dia ke kamu ya. Kamu bisa menjangkau dunia. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Pas banget nih ada kartunya tadi. Kamu bisa menjangkau dunia. Kamu kayak orang yang apa ya? Kamu tuh kalau dilempar kemana aja kayaknya hidup gitu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak ada kekhawatiran lagi nantinya. Kamu seperti orang yang sudah kokoh ya. Sudah tahu ini loh diriku, ini jati diriku. Aku tahu aku harus bagaimana menjalani hidup, mengandalkan diriku sendiri, mengandalkan Tuhan ya. Kamu tidak berharap pada manusia gitu, kamu berharap sama yang maha kuasa dan semesta ya. Oke lah, jadi minum dulu say. Di sini kita lanjut lagi. Nah ini dia. Wah, jadi di sini tuh ada sambungannya lagi ya.
tentang hikmah di balik cobaan hidupmu. Oke? Apalagi nih hikmahnya. Ini udah aku shuffle biar cepat ya. Di sini ada bintang, star. Suatu saat kamu akan menjadi bintang, kamu akan menjadi star ya. Kamu bisa menjadi bintang di hati seseorang atau di hati beberapa orang. Ini mungkin ada yang akan suka sama kamu. Mungkin suatu saat ya akan ada waktu dimana kamu tuh populer. Kamu populer di hati seseorang, di mata seseorang. Kamu familiar gitu ya, populer di mata seseorang atau di mata beberapa orang. Jadi kayak apa ya? Akan ada yang mengingat kamu, mengingat namamu gitu. Kayak ada yang ingat, aduh kamu tuh orangnya baik. Aku susah banget lupain kamu. Ya gitu kak. Atau apa ya? Kamu jadi bintang beneran gitu, populer di lingkungan kamu kayak jadi orang terpandang gitu kah, di pertemanan, keluarga, atau di sosial media ya. Mungkin banyak temenmu nanti di sosial media, banyak yang follow kamu. Kayaknya nanti di waktu ke depan makin banyak yang like postingan kamu, komen postingan kamu gitu. Ya gitu loh. Bintang. Kemudian sini ada gunung ya, kamu tuh akan mendapatkan kesuburan ya, bisa badanmu subur ya. Jadi kamu akan subur gitu loh kehidupanmu. Ya bisa badan subur, keuangan subur, rezeki subur, kerjaanmu subur gitu, atau ya memang subur beneran ya, bisa banyak anak gitu sih. Atau apapun ya. Ini beberapa kalian kamu akan bisa gitu suatu saat mempunyai aset yang banyak gitu. Kayak sedikit-sedikit kamu akan menjadi bukit gitu. Atau apa yang kamu lakukan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Contoh, suatu saat kamu akan punya ini nih, berapa hektar tanah. Kamu akan punya rumah atau kamu punya mobil atau apa gitu. Oke? Karena aku lihat ada aja nanti rezeki buat kamu dan kamu nggak nyangka sedikit-sedikit kok lama-lama jadi ini ya, jadi crazy rich gitu, kamu jadi kaya gitu. Amin ya. Tapi tetap bersikap apa adanya ya, tetap merunduk seperti padi. Padi kan semakin naik semakin merunduk. Jadi aku ngelihat kamu orangnya ya udah tau lah mengendalikan diri. Jadi suatu saat posisimu diangkat ya menjadi lebih atas gitu, kamu nggak sombong gitu. Nah di sini aku ngelihat apa ya, kamu tuh orangnya akan tenang gitu loh. Kamu orang yang penuh dengan ketenangan batin. Kamu kayak relax gitu menjalani hidup karena kamu udah rasain titik terendah di hidup ini. Jadi kayak ya udah gitu, kalau ada cobaan juga ya gue udah ada pengalaman gitu. Ya kamu udah relax sih, udah tenang, atau kamu bisa memberikan ketenangan batin buat orang gitu ya. Mari katakan Terus apa ya? Ya meskipun kamu tenang, relax ya, meskipun kamu tuh tetap menjadi orang baik ya. Karena aku ngerasa ya beberapa kalian tetap apa ya? Tetap tahu diri, tetap tidak mau menyombongkan diri, kamu tetap rendah hati kah? Tapi kamu tetap bisa kendalikan dirimu. Ada saatnya kamu tuh ya bisa juga ngekat orang-orang yang gak layak masuk di hidup kamu. Jadi kamu tuh baik tapi bijaksana. Nah itu maksudnya, kamu baik tapi gak polos, gak akan ditipu orang, gak akan dibodoh-bodohin orang. Kamu tahu nih kapan saatnya kamu tuh ngekat atau membatasi diri. Kamu tahu membatasi orang-orang toksik itu supaya gak masuk lagi merusak hidupmu yang udah gemoy itu ya. Oke, dan ya kamu makin apa ya, aku rasa banyaklah kasih sayang buat kamu nantinya ya, karena kamu udah seleksi orang-orang yang positif hadir di hidup kamu. Jadi kayak yang hadir di hidup kamu itu nggak akan menimbulkan drama lagi. Jadi kamu tuh akan benar-benar merasakan kehadiran orang-orang yang benar-benar sayang, benar-benar tulus sama kamu. Ya mudah-mudahan si siapa tuh Ceripa itu ya atau Suneo itu ya, dia akan tulus sama kamu gitu kak. Oke? Nah kita lanjut lagi. Wah sini
Aku ngerasa hidupmu akan penuh dengan gairah, ya. Kamu akan berhasrat banget ya, akan bersemangat banget menjalani hidup. Kamu ngerasa ya semua mengalir aja gitu. Ya kamu tuh bener-bener sangat spiritual sih ya, karena kamu bersemangat banget nih. Kamu nggak peduli mau dunia seperti apa juga, atau ya ada waktunya kok kita di atas, ada waktunya kita di bawah, atau ya yang nggak ada juga sih yang harus disombongkan, atau nggak ada juga sih yang harus kita kita bangga-banggakan yang gimana gitu. Meskipun orang bangga sama kamu nantinya ya, tapi kamu lebih kayak ya udahlah, toh juga kita akan kembali ke yang maha kuasa gitu kan. Kamu lebih kayak orang yang ya mengalir aja gitu, tapi kamu tetap semangat menjalani hidup ya, walaupun kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil gitu, tapi kamu semangat terus ya. Mudah-mudahan kamu ini sehat terus ya. Kamu nggak akan nyusahin orang di sini. Aku ngeliat kamu sehat nih. Jadi kamu umur berapa juga nanti kamu masih bisa ngapa-ngapain. Kamu masih bisa gitu-gitu ya. Ya gitu. Ya masih bisa kemana-mana gitu kak. Jadi kita nanti kalau udah tua juga kayaknya masih bisa kemana-mana. Masih bisa melakukan hal-hal yang produktif ya. Hidup kita sangat bermanfaat ya. Bahkan di sini nanti di hari tuamu kamu bahagia ya. Kamu akan dibahagiakan oleh anak atau cucu-cucumu nantinya gitu ya. Atau orang di sekitarmu. Bisa saudaramu, keluargamu, temanmu, akan ada yang mau bahagiakan kamu nantinya. Jadi kamu tuh apa ya? Kamu tuh kayak magnet rezeki sekaligus magnet untuk orang-orang supaya sayang sama kamu. Kamu bisa menarik orang-orang untuk mendedikasikan hidup mereka sama kamu gitu. Jadi ya nggak harus keluarga juga kan, entah siapapun ya, bisa temanmu atau orang yang kamu nggak sangka-sangka, ternyata dia tuh mau bahagian aku. Di hari tua ternyata banyak yang apa ya, mensupport kamu. Di hari tua ternyata makin banyak yang sayang sama kamu tuh. And then ya, ini aku ngerasa kamu tuh tetap akan bisa berkomunikasi dengan orang yang kamu sayang ya. Jadi sebenarnya di sini semesta ngasih tahu ada orang atau ada orang-orang yang mencintaimu, yang menyayangimu sebenarnya, dan itu lebih dari yang kamu tahu ya. Itu kayak lagu sih. Cuma memang ada yang kamu ngerasa kayak apa iya orang ini, mereka ini bisa dipercaya, tapi ada nanti yang bisa dipercaya gitu kan. Dan kamu nggak nyangka ternyata dia bisa ya tulus sama aku, bahkan di hari tua juga masih mau berkomunikasi, bahkan ya terasa rumit tapi dia masih mau berjuang. Kayak di sini akan ada orang yang nantinya dia akan belajar dari kesalahan, kemudian dia akan memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi sama kamu. Kayak dia tuh semacam tertuntun terus loh untuk ke kamu. Mungkin semesta yang membawa dia selalu ke kamu, atau ya kalian ini ada koneksi spiritual. Jadi ya entah spirit guide, malaikat penjaga, leluhur selalu aja menuntun dia untuk ke kamu, atau kamu akan menemukan keluarga jiwamu. Jadi kamu menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Jadi kamu nggak usah takut hidup sendiri. Sebenarnya ada aja nanti yang mau menghampiri kamu, ngejagain kamu gitu. Oke? Kita aminkan ya, semoga itu menjadi nyata buat kamu ya kak, buat kita lah. Nah, ini ada huruf ya sama angka, entah berkaitan, kamu bisa kaitan ke kamu atau dia atau siapapun ya. Ini ada huruf C. C ya, mungkin di nama siapa ada mengandung huruf C, J, F, H, D, U, I, S, G, E, O, K, X. Nah, ini ada beberapa orang yang sudah berlalu akan kembali ya, atau siapapun kayak udah kenal lama gitu ya, bisa aja fresh tapi kayak udah lama banget gitu kenalnya. Tuh ada huruf T, A, L, P, R. Nah, ini ada angka 13 ya. 13 ini kaitan siapa? Hayo.
13. Ada angka 11. Beberapa hikmahnya ya, ada yang bisa berpartner sama twin flame, berpartner sama mirrormu. Mungkin kamu akan berdamai atau berunion, bersatu dengan twin flamemu, mirrormu, cerminanmu, akan berjodoh dengan kamu ya. 11 itu kan mirror, angka kembar. Jadi ya, ada tentang twin flame. Ya, mungkin semua akan berujung bersama dia, atau dia selalu akan berujung bersama kamu. Ya itu. Bisa partner jiwa, partner hidup gitu ya. Angka 11. 11 bisa tanggal, bisa bulan. Bisa apa gitu ya. Sesuatu terjadi di angka 11. Bulan 11 itu November. Scorpio ya. Bisa Scorpio, Sagittarius. Terus kalau 11 itu ya mungkin apa gitu terjadi di November ya. Ada angka 2 ya. Bisa anak kedua. Cie. Dijadikan kedua, cinta dua hati, dua pilihan atau apapun ya. Bisa tanggal, bulan. Kalau 2 ya, itu bulan Februari. Februari itu Aquarius atau Pisces ya, Pisces atau apa gitu terjadi di Februari ya. Ada angka 14. Ada angka 10 ya. Angka 10 bisa bulan Oktober juga ya. Libra, Scorpio, atau terjadi nanti di Oktober. Ada angka 3, bisa anak ketiga, cie. Terus apa ya? 3 bersaudara, apalagi angka 3, cinta segitiga, and then ya tanggal bisa, bulan bisa. Kalau 3 itu Maret ya. Mungkin ada di Maret, ini hikmahnya. Terus kalau Maret itu misalnya bulan lahir ya. Itu Pisces ya, ada Pisces lagi, dan ada Aries ya. Angka 19, 17, ada angka 9 ya. 9 bisa tanggal, bulan. Mungkin sesuatu terjadi di September ya. Kalau bulan lahir September itu Virgo, bisa juga Libra. Ada angka 16, ada angka 12, ada angka 5. Bisa 5 bersaudara, anak kelima ya. Cinta bersegi-segi. Banyak banget segi 5 ya. Apa gitu ya kak, tanggal 5, bulan 5. Mungkin terjadi sesuatu di bulan 5, Mei ya. Mei itu kalau bulan lahir Taurus, Gemini ya. Atau terjadi di Mei nantinya. Ada angka 7, bisa tanggal 7, atau bulan juga bisa. Kalau bulan lahir 7, itu Juli kan. Juli itu Cancer, Leo ya. And then mungkin terjadi sesuatu di Juli nantinya, atau pernah terjadi apa gitu ya di Juli. Dan ada angka 18. Oke, jadi itu ya. Besti, sampai sini dulu. Mungkin beberapa saja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.